Baik pemirsa, kembali bersama kami dan sudah ada Camar Henda dan juga Davi Pratama di Turki akan melaporkan bagaimana situasi terkini terkait dengan korban gempa Turki. Kita ke Camar terlebih dahulu yang ada di lokasi pengungsian. Camar, bagaimana keadaan para pengungsi hingga saat ini di sana? Ya, baik. Selamat siang waktu Turki. Sila dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di titik pengungsian terpusat yang ada di Provinsi Hatay. Jadi jaraknya sekitar 120 km ataupun juga 3 jam dari kota Kahramanmaras. Dan tadi pemantauan kami memang ini sangat spesial dikarenakan titik pengungsian ini berada di antara perbatasan negara Turki dan juga Suriah. Sehingga untuk pengungsi sendiri ini merupakan campuran baik dari Turki dan juga Suriah. Ada sebanyak 9.000 adalah warga Turki, sementara sisanya adalah warga Suriah. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa karena ini merupakan titik pengungsian terpusat, sehingga untuk fasilitas juga cukup lengkap, dimulai dari makanan, kemudian juga asupan obat-obatan, hingga kepada dokter yang disediakan, ada 3 orang dokter, kemudian juga ada 6 suster, dan bagi masyarakat ataupun juga warga yang mengungsi di sini, ini rata-rata sakitnya seperti pilek, kemudian juga demam dan juga batuk-batuk. Sementara bagi pengungsi yang penyakitnya berat, utamanya yang terkena luka ketika adanya gempa pada 6 Februari, ini sudah diungsikan ke rumah sakit terdekat yang ada di daerah ini. Dan tadi kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa untuk pengungsian di sini agak berbeda dengan pengungsian yang lain dikarenakan untuk makanan ini mereka diberikan bahan mentah dan dipersilahkan untuk memasak sendiri ataupun juga mengolahnya sendiri. Dikarenakan tadi untuk supply sendiri sudah disediakan oleh pihak dari pemerintah Turki. Apabila adanya kekurangan obat-obatan, makanan ini langsung disuplai secara terus-menerus sehingga tidak ada kekurangan yang berarti di titik ini. Kemudian kami juga tadi sempat memantau dan juga mengikuti trauma healing yang diikuti oleh sejumlah anak-anak yang berasal dari wilayah Turki dan juga Suriah. Mereka diberikan semangat dan juga beberapa games untuk bisa tetap tegar dan juga tetap ceria dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini di pengungsian. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana lain di wilayah Turki di provinsi yang lainnya sudah ada rekan Davi Pratama. Davi, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Camar. Saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Darurat Lapangan di Kota Hassa, Provinsi Hatay, Turki, di mana saat ini rumah sakit dari Emergency Medical Team sudah beroperasi selama 3 hari dan saat ini sudah menangani ratusan pasien, khususnya penduduk Hassa, Provinsi Hatay, Turki, yang memang membutuhkan sekali pengobatan dan juga tindakan-tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, khususnya pasca terjadinya gempa bumi yang terjadi pada beberapa waktu lalu di Turki. Saat ini fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit lapangan di Hassa cukup lengkap. Tercatat ada 12 fasilitas, diantaranya ruang registrasi, kemudian ada ruang diagnosa awal, kemudian juga nanti pasien yang akan memeriksakan dirinya akan diarahkan. Setelah didiagnosa awal, pasien akan diarahkan. Jika memang statusnya hijau, akan diarahkan ke poli umum untuk diberikan tindakan. Saya akan menunjukkannya kepada Anda, pemirsa. Ini adalah tenda poli umum, di mana nantinya pasien yang berobat, jika memang berstatus hijau, akan diarahkan untuk mendapatkan penanganan ringan, obat-obatan, pemeriksaan, dan diagnosa secara medis oleh dokter, kemudian diarahkan ke apotik untuk mengambil obatnya. Nah, sedangkan di belakang yang satu lagi adalah ruang resusitasi, di mana ini adalah semacam ICU dari Rumah Sakit Darurat Lapangan. Saya akan menunjukkannya kepada Anda situasi di sini. Ini adalah warga lokal Turki yang ingin berobat. Mereka mengantri dengan sangat antusias terhadap rumah sakit yang dibangun oleh Emergency Medical Team. Dan saya akan mencoba mengajak Anda untuk melihat situasi di dalam. Selamat siang. Ini adalah ruang resusitasi, di mana ada dokter yang siaga, kemudian tenaga medis 24 jam yang saat ini juga sudah membutuhkan pelayanan secara medis. Marhaba, Assalamualaikum. Nah, ini ada 2 orang warga lokal atau pasien yang sedang memeriksakan dirinya, khususnya mendapatkan penanganan di ruang resusitasi. Itu juga ada pasien. Ini merupakan salah satu ruangan yang terdapat di rumah sakit darurat di lapangan di Hassa, Provinsi Hatay. Selain memang fasilitas yang cukup lengkap, obat-obatan cukup lengkap, rumah sakit darurat lapangan ini juga didukung oleh 106 personil, di mana terdiri dari dokter,
kemudian tenaga medis, tenaga non-kesehatan, ada juga ahli gizi, ada juga epidemiolog, dan juga ada juga tenaga non-medis termasuk tim DVI yang semuanya bersatu padu di bawah emergency medical team untuk membantu meringankan paling tidak beban dari pengungsi, khususnya korban gempa bumi yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Dan selain itu, tim evakuasi terkait evakuasi warga negara dari puing-puing reruntuhan juga masih dilakukan oleh Inasar yang saat ini juga terus melakukan penggalian dan pencarian terhadap jasad yang diduga masih tertimbun di wilayah Diyarbakir, 2 orang warga negara Indonesia yang saat ini masih tertimbun. Kita terus melakukan upaya secara maksimal untuk menemukan kedua orang tersebut. Selain itu juga beredar informasi bahwa ada 1 orang tenaga pengajar dari Indonesia yang hilang pada beberapa waktu lalu ketika berangkat dari Norwegia, kemudian transit di Istanbul, Turki, menuju Indonesia, kemudian hilang kontak di Turki. Kita masih belum mengetahui di manakah keberadaan tenaga pengajar tersebut, namun kami, awak media, terus berkoordinasi dengan aparat terkait, otoritas tempat untuk mengetahui informasi-informasi terkini terkait hilangnya warga negara Indonesia yang transit di Istanbul beberapa waktu lalu. Dan pemirsa, Camar dan juga Zila, ini tidak hanya medan yang sulit, namun yang menjadi tantangan adalah suhu yang memang cukup ekstrim di lapangan. Ini juga menyulitkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan, di mana pada siang hari bisa berkisar antara 4 sampai 7 derajat Celcius, namun jika malam hari bisa berkisar 0 sampai minus 2 derajat Celcius. Dan inilah yang menjadi tantangan terbesar teman-teman relawan, media, dan juga tenaga medis di rumah sakit di wilayah Hasa, Provinsi Hatay, Turki. Baik, terima kasih Davi Pratama atas laporan Anda dari Rumah Sakit EMT Hasa Turki, dan juga sebelumnya tadi ada Camar Henda dari Provinsi Hatay Turki di lokasi pengungsian. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan dan keselamatan Anda selama berada di sana. Sampai jumpa. Pemirsa, viralnya video Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya yang menegur wartawan saat mewawancarai beberapa pejabat dari Balai Besar wilayah Sungai Ciujung, Ciliman, dan Cidurian beredar luas. Iti meminta wartawan jangan terlalu banyak bertanya. Video Bupati Lebak menegur wartawan untuk tidak bertanya kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Ciliman, dan Cidurian atau BBW SC3 beredar luas. Video berdurasi 52 detik itu menjadi viral. Dalam video tersebut, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Ciliman, dan Cidurian atau BBW SC3 tengah berkunjung ke Pemda Lebak untuk membahas progres proyek strategis nasional. Setelah acara, wartawan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak BBWS C3 terkait masih banyaknya tanah warga yang lahannya terdampak pembangunan waduk Karian belum mendapatkan ganti rugi dari Kementerian PU. Namun tiba-tiba Bupati Iti menimpali dan langsung memarahi wartawan hingga akhirnya video tersebut viral. Iti mengatakan saat ini pihak BBWS C3 sedang mengerjakan proyek strategis nasional. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom Weekend. Saya Fazilah Khairunisa pamit, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa.